video ini kita akan membahas tentang materi Java. Pertama kita buka NetBeans. Kita buat kelas baru saya sudah membuat folder identitas. Kelas baru namanya kelas Vini. Oke, di sini udah muncul TKS-nya identitas, kelasnya kelas Vini. Oke, kita ketikkan dulu public, ini besar atau kecil. Oke, sekarang kita akan membahas apa itu Java Comment. Nah, Java Comment itu adalah keterangan yang digunakan oleh programmer untuk menjelaskan programnya. Java Comment itu ada dua jenis. Yang pertama itu single line comment. Yang kedua itu multi line comment. Nah, untuk single line comment ini digunakan untuk keterangan yang hanya satu baris ini. Untuk single line comment ini menggunakan simbol /2 ya. /2 seperti ini. Ini untuk keterangan atau komentar yang hanya satu baris, dan ini multi line comment untuk komentar yang beberapa baris. Jadi ini tuh dua jenis komen yang bisa digunakan di Java untuk menerangkan program yang akan kita buat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang variabel Java. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Pada Java, variabel itu dapat kita tulis misalnya integer x sama dengan 20. Kemudian kita tampilkan system.out print. Kita tampilkan nilai x sama dengan plus x. Nah, kita run. Nah, di sini akan muncul x sama dengan 20. Jadi variabel itu adalah si x dengan tipe data integer yang bernilai 20. Jadi si x ini berfungsi sebagai identifier yang akan kita gunakan untuk program kita nanti. Untuk penamaan variabel kita bisa menggunakan apa saja kecuali nama-nama yang udah ada pada Java. Contohnya seperti void, class. Kalau kita gunakan nama yang udah ada di Java itu, hasilnya akan error. Kita run. Maka hasilnya itu kan build fail. Program kita kan error. Karena itu untuk penamaan variabel tidak dianjurkan untuk membuat nama variabel yang telah ada di Java. Nah, ini tadi tipe data integer. Sekarang kita akan membahas tentang tipe data pada Java. Tipe data pada Java. Ya, tipe data pada Java itu ada integer, ada byte, ada short, long, double, float, char, dan boolean. Pertama kita akan bahas tentang integer. Jadi integer ini adalah tipe data yang memuat nilai bulat. Kita tulis integer
10. Kemudian kita akan tampilkan nilai A sama dengan plus A kemudian kita run. Nah, maka nilai A akan muncul di sini. Kita buat pembatasnya dulu, guys. Integer. Oke. Nah, untuk nilai setiap tipe data itu memiliki nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk mengecek tipe nilai maksimum dan minimumnya itu kita dapat mengetikkan system out println nilai max sama dengan plus integer titik max garis bawah value di Java ini. Kemudian nanti akan muncul nilai maksimum dan minimum dari tipe data integer. Nah, ini adalah nilai maksimumnya dan ini adalah nilai minimumnya. Nah, jadi itu batas dari nilai maksimum dari integer. Jika lewat dari nilai maksimum, kita masukkan. Kalau nilai A-nya kita buat lewat dari nilai maksimum, kita buat A plus 1 misalnya. A plus 1. Kita lihat apa yang akan terjadi. Cara nilainya akan mutar ke nilai minimum. Coba kita plus 2 run. Cara nilainya akan kembali ke nilai minimum. Jadi jika teman-teman semua memasukkan nilai A lebih dari nilai maksimumnya, maka nilainya itu akan muter. Jadi hati-hati untuk menggunakan nilai integer. Jangan sampai nilai yang kita masukkan itu lebih dari nilai maksimum dari tipe data integer tersebut. Kemudian kita akan cek berapa bit dan berapa byte besar data tipe data integer. Nah, ini dia caranya, sama seperti mencari nilai maksimum, cuman kita mengetikkan integer.byte untuk bit, integer.size. Kita run. Maka di sini akan muncul besar byte dari integer itu 4 byte. Besar byte dari bit dari integer itu adalah 32 byte. Nah, selanjutnya kita akan cek untuk data lainnya. Ini tinggal kita copy. Kedua itu adalah byte. Setelah ini kita ganti menjadi byte. Ini ganti jadi B. Ini nilainya kita ubah dulu. Oke guys, saya sudah menggantinya semua. Nah, ini untuk byte. Untuk mencari nilai maksimumnya kita ketikkan byte titik max value. Untuk mencari nilai minimumnya byte min value. Sama seperti integer tadi, cuman yang kita gantikan ininya jadi byte. Untuk short ini kita ganti jadi short. Untuk long sama, ini kita ganti jadi long. Dan untuk selanjutnya sama seperti integer. Sekarang kita run. Nah, di sini akan muncul nilai maksimum dan minimum tiap-tiap tipe data.
Untuk integer dan long itu kita harus bedakan penulisannya di Java. Untuk long itu kita tambahkan huruf L di belakang nilai variabelnya, karena long dan integer itu sama-sama nilainya itu sama-sama bilangan bulat. Jadi untuk membedakannya kita tambahkan L di belakang tipe data long tanpa spasi ya guys. Nah, yang kedua itu untuk double dan float. Double dan float ini sama-sama bilangan real atau bilangan desimal. Sama-sama memiliki bilangan desimal. Jadi untuk long nih, untuk double itu kita tambahkan huruf D di belakang nilai variabel, dan untuk float itu tambahkan F di belakang nilai variabelnya. Ini tuh nilai maksimumnya, minimum dan baiknya. Nah, untuk karakter, dia itu tidak ada nilai maksimum dan minimum. Dia itu simbol. Itu dapat kita lihat pada tabel ASCII. Teman-teman bisa lihat tabel ASCII dengan mencarinya di Google. Teman-teman bisa pelajari. Untuk char kita melihatnya berdasarkan tabel ASCII. Untuk penulisan variabel pada tipe data char, itu hanya dapat kita gunakan satu huruf dan diapit oleh ini tanda petik 1. Nah, yang terakhir boolean. Boolean itu hanya memiliki dua nilai, yaitu true or false. Jadi untuk khusus tipe data boolean ini, jadi nilainya itu hanya ada true or false. Kenapa di Java itu banyak tipe data? Ini untuk jika teman-teman ingin membuat program yang rentang datanya itu hanya mulai sini sampai sini, Anda dapat menggunakan tipe data integer. Namun jika datanya tidak terlalu besar, agar mengurangi banyaknya memori yang digunakan itu, teman-teman bisa menggunakan tipe data yang kecil, yaitu byte. Nah, gitu teman-teman. Oke, untuk tipe data saya rasa hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang data casting, tipe data casting.